pagi, Mbak Nazila. Ya, selamat pagi Mbak Lati. Sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana kondisinya sekarang ini? Senang apa enggak? Saat ini sedang pusing mikirin PSAT. Oh, pusing ya Sati. Ya wajar ya. Disiapkan dengan baik. Siang. Mbak Nazila tahu dah atau sudah tahu belum Pak Latif mengundang Mbak Nazila dalam rangka apa? Belum tahu Pak Lati Belum kira-kira ada tahu. apa. Oh, berarti belum tahu ya kenapa ya alasannya ya. Jadi ingat tidak tadi pagi Mbak Nazila itu berangkat pukul berapa? Pukul 7 lebih 9. 9. Baik. Nah, kalau di sekolah kita peraturannya maksudnya jam berapa? Jam 7 tepat. Jam 7 tepat. Nah, sudah tahu ya. Jam 7 tepat berarti Mbak Nazila Saya terlambat sudah mengetahui. Jadi termasuk perbuatan apa sih Mbak Nazila itu kalau terlambat itu baik atau buruk? perbuatan yang tidak baik. Baik, sudah tahu ya, sudah tahu. Berarti Mbak Nazila sudah tahu alasannya Pak dipanggil ke sini, sudah tahu karena alasannya tadi terlambat. Nah, tetapi tidak apa-apa, Mbak Nazila itu bukan siswi satu-satunya kok yang terlambat ya. Jadi dan manusia juga seperti Pak Ali juga sama, manusia pasti punya kesalahan ya. Pak Ali juga sama, Pak Ali juga pernah terlambat dalam kegiatan sekolah juga pernah. Nah, namun Pak di sini Pak Latif tidak akan mencari siapa yang salah, tetapi Pak Latif akan membantu Mbak Nazila untuk mencari solusi ya atas permasalahan dari Mbak Nazila yang dihadapi oleh Mbak Nazila terkait dengan keterlambatan sekolah Mbak Nazila. Nah, nanti tujuannya agar Mbak Nazila itu mampu memperbaiki dirinya ke depannya supaya tidak terlambat lagi. Nah, sekarang begini, Pak Latif tanya alasannya apa sih Mbak Nazila itu terlambat, atau coba ceritakan sama Pak Latif biar Pak Latif tahu motivasinya apa atau alasannya apa sih, biar saya juga tahu bagaimana cara nanti membantu Mbak Nazila. Jadi setiap malamnya itu saya tidur paling lambat sekitar jam 12 sampai jam 1 Pak. Dan itu mengerjakan tugas sebagai tanggung jawab saya sebagai seorang siswa dan juga pengurus organisasi. Jadi manajemen waktunya kurang Pak, sehingga gitu. kesiangan. Manajemen waktunya kurang. Oke. Jadi setelah saya mendengar cerita dari Mbak Nazila tadi, Pak Latif tahu apa sih yang dibutuhkan oleh Mbak Nazila. Mungkin beberapa hal ya terkait dengan kebutuhan dari seorang manusia itu. Yang pertama adalah kesenangan pastinya, karena senang tuh. Terus yang kedua kebebasan salah satunya. Nah, ada nggak sih cara yang lain untuk bisa memenuhi kebutuhan tersebut? Tadi kan Mbak Nazila menyatakan bahwasanya manajemen waktunya ya itu, maka bagaimana sih, ada alternatif yang lain atau cara yang lain lebih efektif untuk bisa Mbak Nazila tidak terlambat lagi begitu? Cara yang dapat saya lakukan mungkin yang pertama mengerjakan sedikit demi sedikit pekerjaan saya sebagai siswa dan juga pengurus organisasi, dan tentunya dapat mengatur waktu saya lebih baik lagi. Berarti tadi emang Mbak Nazila harus bisa membedakan ya tugas pokok sebagai seorang siswa di sini dan juga tugas tambahan nih. Mbak Nazila punya beban tambahan juga sebagai di keanggotaan di di OSIS gitu ya. Jadi Mbak Nazila harus tahu bedanya mana yang jadi prioritas, mana yang jadi tugas tambahan Mbak Nazila, karena nanti Mbak Nazila bisa membedakan tuh, bisa mana yang harus saya penuhi. Tetapi disiplin itu kan wajib ya, dalam artian wajibnya walaupun Mbak Nazila sebagai seorang keanggotaan di dalam OSIS, tetapi kan juga berangkatnya juga harus jam 7 ya maksimal ya. Nah, Mbak Nazila masih ingat tidak keyakinan kelas yang sudah kita sepakati pada saat awal semester yang kemarin? Masih ingat Pak? Masih ingat. Apa itu? Ada beberapa poin. Yang pertama itu menghargai orang lain, kemudian bertanggung jawab, sopan, rapi, dan disiplin. Oke, berarti beberapa tadi ya. Salah satunya yang Pak soroti, satunya disiplin karena terkait dengan Mbak Nazila ini. Nah,
Mbak Nazila yakin tidak sikap disiplin itu diperlukan oleh Mbak Nazila? Yakin tidak kalau disiplin itu membuat Mbak Nazila nanti jadi orang yang lebih baik gitu? Yakin atau tidak? Sangat yakin Pak, karena dengan disiplin saya dapat mengatur waktu dan tugas saya, kemudian dapat menyeimbangkan gaya hidup saya sehingga tidak keteteran. Oke. Nah, kalau Mbak Nazila yakin terhadap disiplin tadi, ya, Mbak Nazila harus menurut Mbak Nazila itu apa yang harus dilakukan oleh Mbak Nazila supaya tidak terlambat lagi? Nah, Yang pertama tentunya tadi manajemen waktu. Yang kedua menyicil Pak, sedikit demi sedikit mengerjakan tugas saya sebagai tanggung jawab seorang siswa dan pengurus organisasi. Kemudian yang paling penting ini mengatur alarm supaya sebagai pengingat saya untuk bangun pagi gitu. Oke, pasang alarm salah satunya ya. Jadi pasang alarmnya kalau bisa sebelum subuh juga biar bisa nanti sholat subuh lalu jangan tidur lagi dan lalu nanti menyiapkan sekolahnya dan berangkat lebih awal. Gitu ya. Nah, Mbak Nazila sekarang sudah tahu tuh alasannya apa ya saja yang harus bisa dilaksanakan atau yang dilakukan oleh Mbak Nazila agar tidak terlambat lagi. Nah, kapan nih mulainya? Tentunya dimulai dari diri sendiri dan secepatnya hari ini harus dimulai. Ya, berarti besok pagi sudah harus bisa berbenah diri ya. Baik, terima kasih Mbak Nazila. Saya yakin Mbak Nazila itu akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi kalau Mbak Nazila tadi kegiatan kelasnya bisa dilaksanakan dengan baik, disiplin. Karena kunci sukses itu salah satunya adalah disiplin. Ya, jadi saya doakan Mbak Nazila setelah ini saya akan juga pantau Mbak Nazila apakah terlambat lagi atau tidak. Tetapi saya yakin Mbak Nazila sudah punya tekad kuat untuk tidak terlambat lagi. Terima kasih. Sukses ke depannya ya. Terima kasih atas masukannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Lintang. Sehat Mbak Lintang? Sehat, baik. Tadi sebelum Pak Latif panggil ke sini kegiatannya apa? Tadi biasanya jajan-jajan sama Oh, jalan-jalan sama teman-temannya. Oke. Nah, Mbak Lintang sudah tahu belum mengapa alasannya Pak Latif memanggil Mbak Lintang ke sini? kurang tahu. Kurang tahu. Berarti belum tahu ya? Nah, baik, Sobat Latif ceritakan sedikit. Tadi pagi ya saat Pak Latif ulangan harian tuh di mata pelajaran Pak Latif, saya lihat Mbak Lintang itu melihat jawaban temannya. Ya, apakah benar? Benar. Oke. Nah, termasuk mencontek, kegiatan mencontek ya. Nah, mencontek itu kegiatan menurut Mbak Lintang perbuatan yang baik atau buruk? Mencontek itu perbuatan tidak baik. Tidak baik. Nah, baik kalau Mbak Lintang sudah tahu alasannya Pak Latif memanggil Mbak Lintang. Nah, tetapi Mbak Lintang itu tidak apa-apa ya. Mbak Lintang itu bukan siswi satu-satunya yang mencontek atau melakukan hal kesalahan lah, manusiawi ya. Pak Latif juga sama, saya juga Pak Latif juga pernah pastinya melakukan kesalahan. Nah, Pak Latif juga tidak akan mencari siapa yang salah di sini. Pak Latif hanya akan membantu Mbak Lintang untuk mencari solusi atas permasalahan dari yang terjadi Mbak Lintang. Nah, agar apa? Agar Mbak Lintang itu bisa memperbaiki dirinya ke depan, gitu ya. Nah, sekarang saya yakin Mbak Lintang punya alasan tuh kenapa mencontek. Yang keras. Saya Apa? mencontek itu kurang memahami materi pelajarannya. Apa? Soalnya itu kurang paham gitu. Kurang paham. Ya. Terus kan kalau ulangan rasanya tuh terburu-buru gitu Pak. Kalau takut tertinggal pada sudah ngumpulin ke depan, belum makanya aku kira. Oh, nyontoh sama temennya. Nah, terus berarti salah satunya tadi ya satu itu tangkap adalah kurang paham terhadap materinya ya. Materinya sudah pernah tanya sama Pak Latif sebelumnya? Belum. Oh belum. Oke, berarti nah kalau satu ke depan kalau ada hal yang tidak diketahui boleh langsung ditanyakan ya. Boleh tanyakan langsung boleh.
tidak perlu takut. Itu sebagai tugas sebagai pelatih untuk bisa mentransformasikan dirinya kepada balita, gitu ya. Nah, sekarang setelah mendengar dari balintang tadi, ya, pelatih mengetahui kebutuhan apa sih yang dibutuhkan oleh balita. Salah satunya adalah kesenangan, kebebasan, ya, sebagai salah satunya. Ada enggak cara lain balintang untuk bisa tidak melakukan hal seperti itu lagi? Pertama, saya lebih memiliki rasa keberanian atau inisiatif untuk bertanya kepada pelatih, Iya. terus belajar materi dari lebih giat. Iya. Iya. Nah, balintang sudah tahu, masih ingat tidak keyakinan kelas yang sudah kita buat dan kita sepakati di kelas di semester kemarin? Masih ingat? Ada bertanggung jawab, Ya, tanggung jawab, sopan, disiplin, jujur, baik. Balintang yakin tidak sikap jujur itu pasti diperlukan oleh balintang ke depan? yakin karena sifat jujur itu membuat diri kita bisa dipercaya oleh orang lain. Oh ya, berarti sikap jujur itu akan membuat kita itu dipercaya oleh orang lain. Nah, kalau balintang yakin terhadap sikap jujur yang tadi yang harus dimiliki oleh balintang, apa sih yang harus dilakukan oleh balintang supaya tidak mencetek lagi? Itu pertama belajar lebih giat. Belajar lebih giat. Terus santai aja lah, untuk bersantai pas mengerjakan jangan buru-buru, Jangan pasti akan buru-buru. mendapatkan jawaban. Nah, itu ya. Jadi belajar, yang kedua adalah tidak tergesa-gesa ya, gitu. Nah, kalau malam belajar, waktunya jam belajarnya jam berapa biasanya? Bisa. Oke. Dan jangan lupa kalau belajar jangan mendekati hari H saja, hari H pelaksanaan PSAT atau apa ya ujiannya ya, atau ulangan harian, tetapi sebelumnya sudah dipersiapkan terlebih dahulu biar nanti pada saat malam hari tidak langsung belajar hanya satu malam hari atau kejar tayang itu belajarnya ya. Nah, sekarang balintang sudah tahu tuh apa yang harus dilakukan supaya tidak mencetek lagi. Nah, sekarang Mbak tanya, mulai kapan mau dilaksanakan? Harus dilakukan secepatnya mulai hari ini. Mulai hari ini. Segera ya, dimulai ya. Segera dimulai, sepakat optimis lah. Balintang itu punya potensi yang banyak, ya. Maka Pak Latif kami ke depan saya akan pantau juga, ya, supaya balintang itu memiliki profil lulusan yang cukup baik. Ya, saya doakan juga balintang jadi orang sukses ke depan. Terima kasih Pak Latif. Ya, terima kasih. Boleh kembali ke kelasnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Latif atas bimbingannya. Izin untuk memberikan pernyataan dari saya, Pak, karena sudah diberikan arahan atas keterlambatan saya. Yang pertama, saya jadi memasang alarm 10 kali agar saya dapat bangun lebih awal karena ibu saya juga bekerja, dan juga saya tidak terlambat lagi seminggu ke belakang karena dapat pengawasan dari Pak Latif. Semoga hari ini dapat menjadi kebiasaan bagi saya untuk kedepannya agar lebih disiplin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Latif sudah memberikan solusi atas permasalahan yang saya hadapi, yaitu mencontek saat ulangan harian di mata pelajaran Pak Latif. Semoga setelah mendengar solusi dari Pak Latif, saya menjadi pribadi yang lebih baik dan jujur dalam segala hal. Jika tidak paham atas materi pembelajaran, lebih baik ditanyakan ke Pak Latif, dan juga lebih bisa memanage waktu agar dapat belajar sedikit demi sedikit sebelum hari H. Guruku tersayang, guruku tercinta, tanpamu apa